Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada diri kita semua. Kita syukuri nikmat Allah yang telah diberikan Allah pada diri kita, dan mudah-mudahan dengan sikap syukur kita Allah berkenan memberikan tambahan kenikmatan kepada diri kita semua. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, hidup ini adalah ujian. Dan oleh karena itu tidak ada orang yang hidup tanpa ujian demi ujian yang harus dilalui. Apapun bentuk ujian itu. Ada ujian yang seringkali muncul atau diberikan oleh Allah berupa musibah-musibah yang menimpa diri kita. Yang selalu kita asumsikan bahwa musibah itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak menyenangkan, karena sesuatu itu memang tidak kita harapkan untuk hadir di dalam diri kita. Ada musibah kelaparan, ada musibah kemiskinan, ada musibah banjir, ada musibah kecelakaan, dan bahkan sakit pun seringkali diasumsikan sebagai musibah yang datang dari Allah. Tetapi pada hakikatnya itu adalah ujian kehidupan. Kita diminta untuk menjalani hidup ini sesuai dengan senario Allah. Satu saat kita diberi sesuatu yang sesuai dengan harapan kita. Tetapi di lain waktu kita oleh Allah diberi sesuatu yang tidak kita harapkan, bahkan banyak hal yang kita harapkan itu tidak hadir, tidak kita terima, tidak kita dapatkan, dan dalam banyak hal sesuatu yang tidak kita harapkan itu hadir, kita terima sebegitu rupa. Banyak sekali sesuatu yang menimpa kita itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak kita harapkan sama sekali. Termasuk di ketika kita itu sakit, ketika kita tidak lulus ujian dalam proses pendidikan kita di sekolah, di perguruan tinggi, dan dalam banyak hal kita ini seringkali tidak mampu untuk meraih sesuatu yang kita harapkan itu, padahal sesuatu yang kita harapkan itu sudah ada di depan mata dan menurut perhitungan rasional kita itu tidak mungkin lepas. Saya pernah cerita dari hal yang paling sederhana. Kemarin saya ceritakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ada seorang penjahit itu mendapatkan borongan jahitan dari sebuah yayasan yang mengelola pendidikan. Dan bukan apa-apa ketika saya katakan apa adanya bahwa yayasan itu yayasan muslim, yayasannya orang-orang Islam, yang tentu saja mengelola pendidikan yang dinamai juga pendidikan Islam. Nama sekolahnya tidak perlu saya sebutkan. Penjahit itu mendapat pesanan untuk menjahit seragam yang kainnya itu sudah dikirimkan dalam jumlah yang agak besar pada menjelang tahun ajaran baru. Nah, tentu saja karena itu pesanan dari sebuah yayasan yang memang dibawa oleh seseorang, penjahit itu mengatakan, Alhamdulillah, saya terima semua pesanan itu. Dan saking senangnya karena orang yang memesan itu meyakinkan betul ketika berbicara, tidak pakai DP pun dikerjakan. Sehingga penjahit itu memang harus tombok dulu, harus menalangi dulu dana yang harus dipakai untuk menyelesaikan jahitan-jahitan yang memang dibebankan untuk dirinya dengan batas waktu tertentu.
Dengan semangat dia menjahit pakaian-pakaian seragam anak-anak yang harus dipakai pada tahun ajaran baru. Dengan harapan setelah selesai dia akan mendapatkan uang banyak dari yayasan itu, dan pada saatnya dia akan bisa menggunakan uang yang dia dapatkan itu untuk sesuatu yang memang sudah dirancang, direncanakan. Agar cerita, ternyata begitu pekerjaan itu diselesaikan dan sudah diambil oleh yang memesan, uang itu tidak kunjung tiba. Sampai pada suatu saat dia itu menelisih di yayasan itu, dan ternyata yayasan itu sudah memakai dan uangnya itu sudah diberikan kepada orang yang memesan itu. Artinya apa? Uang itu ditilep, diambil oleh orang yang memesan itu, dan orang itu menghilang. Orang itu memang orang yang dipercaya oleh yayasan untuk menjahit, yang dia itu cerita kepada yayasan itu dia itu punya perusahaan yang memang sering kali mengerjakan pekerjaan-pekerjaan menjahit untuk seragam sekolah. Dengan saya yakinkan. Jadi sekolah itu mempercayakan kepada orang yang memesan jahitan itu kepada penjahit. Dan pada saat memesan kepada penjahitnya juga sangat meyakinkan, dia mengatakan dengan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang memukau. Dan ternyata uangnya ditilap oleh orang itu, dan ketika orang itu dicari sudah tidak ada. Nah, cerita itu memang tidak saya dapatkan sendiri, tetapi saya dapatkan dari seorang teman. Jadi terlepas benar atau tidaknya cerita itu, saya punya kesimpulan. Rezeki itu memang kadang-kadang aneh. Yang kita harapkan datang tidak datang, padahal sudah di depan mata. Yang tidak kita harapkan justru datang tiba-tiba. Dan ini terjadi pada siapa? Pada siapapun ya. Termasuk pada seseorang teman saya yang pada saat itu bermimpi betul untuk bisa naik haji bersama istrinya. Mimpi-mimpi indah itu begitu terus mengalir, dan karena dia punya keinginan kuat untuk berhaji, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku kesempatan berhaji bersama istriku. Kapanpun engkau meridhoi apa yang menjadi niat baikku. Ternyata niat baik dia dengan doa-doanya yang segitu rupa diucapkan itu dikabulkan oleh Allah. Tiba-tiba ada salah seorang saudaranya, kerabat dekatnya, itu yang menawarkan kepada dirinya untuk mendaftarkan haji. Ya memang pada waktu itu dia tidak langsung mengatakan iya, dia berpikir, apa iya? Artinya, apakah tawaran itu serius? Nah ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, tawaran itu sangat serius. Dan bahkan dalam kesempatan yang baik, dia mengatakan insya Allah. Nah para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya juga semuanya dibayari oleh orang yang menawari itu. Akhirnya dia berhaji pada tahun 2013 bersama istrinya tanpa serupiah pun dia harus membayar. Karena semua dibayari oleh orang yang menyanggupi, yang kebetulan adalah saudara dekatnya, kerabat dekatnya. Itu yang disebut dengan rezeki yang tidak diduga-duga, yang di dalam istilah Al-Quran dikatakan min khaitsu la yahtasib. Yang dia sendiri yang dapat rezeki itu tidak menduga akan mendapatkan rezeki yang semacam itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang namanya rezeki yang seringkali memang tidak bisa kita duga. Nah, terlepas dari semua itu, inilah yang namanya ujian dari Allah. Kita itu kadang-kadang diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi kadang-kadang diuji dengan sesuatu yang sangat menyenangkan. Disitulah arti penting kesabaran dan syukur itu harus kita miliki di dalam kehidupan. Apalagi ketika saya cerita tentang sabaran Nabi Ayub yang sakit luar biasa, yang menurut kisahnya di dalam sebuah kitab tafsir yang saya baca, sakitnya itu berlangsung kira-kira lebih 18 tahun. Sakit yang oleh para tabib pada waktu itu
sudah dinyatakan tidak mungkin sembuh dengan treatment ketabiban pada waktu itu. Jadi kalau dalam bahasa sekarang, dengan treatment medis apapun itu tidak mungkin sembuh. Sehingga dokter itu angkat tangan. Itu kalau kita kaitkan dengan di zaman sekarang. Kalau kita bawa ke sini, di sini, itu kira-kira Nabi Ayub itu sudah berada pada posisi punya penyakit yang secara medis tidak akan bisa disembuhkan. Tetapi dia yakin bahwa Allah itu adalah zat yang disebut Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan, yang pada saatnya akan bisa memberikan kesembuhan pada siapapun dengan perhitungan-perhitungan yang di luar batas kemampuan akal kita. Sehingga dia berdoa sedemikian rupa dan akhir ceritanya memang dia disembuhkan oleh Allah dengan instrumen yang namanya air, yang ketika dinalar itu mustahil akan memberikan efek kesembuhan pada penyakit yang diderita oleh orang-orang seperti Nabi Ayub itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini kemustahilan-kemustahilan menurut akal manusia. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Allah berkehendak, kun fayakun. Semua akan terjadi dengan kekuasaan dan kehendaknya yang mutlak untuk menciptakan dan menjadikan apapun menjadi sesuatu yang terjadi tanpa campur tangan makhluknya sekalipun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu mengatakan begini, hidup ini jangan kita lalui dengan keresahan-keresahan. Hidup ini akan bisa kita lalui dengan baik dan benar, dan pada saatnya insya Allah akan bisa memberikan kontribusi positif pada diri kita di ketika kita itu benar-benar punya sesuatu yang positif terkait dengan sesuatu yang diberikan Allah, yang namanya husnudon terhadap pemberian Allah. Nah, inilah yang selalu saya renungkan ketika saya membaca ayat terakhir pada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 286, yang di dalam ayat itu Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Dia, Allah, tidak akan membebani kepada siapapun manusia yang menjadi makhluk, ya, melainkan akan membebani mereka dengan beban yang selaras dengan kemampuan masing-masing. Dan setiap orang itu akan mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa atau mendapatkan dosa dari keburukan yang dikerjakannya. Mereka, para manusia itu berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau embankan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf bagi kami, ampuni dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini memberikan penjelasan yang tidak sederhana.
Allah itu tidak pernah memberikan beban apapun, beban yang diberikan kepada siapapun oleh Allah, termasuk beban yang diberikan oleh Allah pada diri kita saat ini. Semuanya itu adalah sesuatu yang sudah dihitung secara cermat oleh Allah untuk bisa kita kerjakan. Asal kita mau dan berani mengerjakan. Sehingga selalu saya katakan, Islam itu mudah untuk difahami dan diamalkan. Dan semua tuntunan Islam itu ketika dikerjakan sebegitu mudah bisa kita kerjakan dan begitu indah ketika kita kerjakan, sehingga semua yang kita kerjakan dari aturan-aturan Islam itu akan memberikan sesuatu yang bermakna bagi diri kita dan tidak akan pernah kita mengalami kesulitan untuk mengerjakannya, karena Allah akan selalu memberikan kemudahan pada diri kita untuk mengerjakan apapun yang akan kita kerjakan di dalam berislam. Dan ketika kita mengalami kesulitan sekecil apapun, Allah memberikan rukhsah atau keringanan. Allah tidak pernah akan membiarkan kita dalam kesulitan, dalam kebingungan yang berkepanjangan. Ketika kita hadapi sebuah permasalahan, Allah selalu memberikan solusi dengan memberikan kemudahan jalan. Bukan seperti perkataan sebagian orang yang belum mengenal Islam. Mereka seringkali mengatakan Islam itu sebegitu sulit untuk dipahami dan diamalkan. Berat untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu. Bahkan ketentuan-ketentuan hukum Islam itu seringkali menyisakan kebuntuan tanpa solusi atau tanpa penyelesaian. Ini adalah pendapat yang tidak hanya salah, pendapat yang sesat dan menyesatkan. Syariat Islam itu begitu sempurna karena datang dari zat yang maha sempurna, datang dari Allah. Dan tidak sedikit pun akan menzalimi orang yang akan mengamalkannya. Islam itu menetapkan formula tepat dan memberikan ajaran-ajaran yang sebegitu rupa hebatnya yang mencakup segala kepentingan kehidupan manusia. Rahmat Allah itu mendahului adabnya. Kasih sayang Allah yang sebegitu luas terbukti menghadirkan kesejukan hati dan meringankan setiap hambanya yang beriman dari berbagai macam beban berat yang mereka alami. Hal ini dapat kita saksikan dengan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ketika kita membaca ayat Al-Quran, bahkan membaca sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis yang kita baca, semua menjanjikan sesuatu yang ujung-ujungnya memuliakan manusia. Kemurahan Allah itu sebegitu rupa diberikan Allah kepada hamba-hamba Allah. Nah, ayat ini kata para ulama itu memberikan penegasan bahwa Allah tidak akan pernah membebani semua orang dengan beban-beban yang tidak mungkin dikerjakan oleh orang itu. Mereka akan bisa mengerjakan semuanya kalau mereka mau dan punya keberanian untuk mengerjakannya, dan pada saatnya semua yang dikerjakan oleh manusia itu akan mendapatkan balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Satu saat saya mencoba untuk melihat persoalan hidup itu dengan cara pandang yang sederhana firman Allah yang saya coba untuk saya pahami dari ayat ini. Ternyata memang kandungan makna ayat ini luar biasa. Allah tidak akan pernah membebani setiap orang yang beriman, karena Allah memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya, bukan hanya dengan adil, tetapi dengan ihsan, dengan kebaikan yang lebih baik daripada apa yang kita bayangkan, kita gambarkan, dan kita. Allah akan menghapus semua beban yang dirasakan oleh manusia, bahkan tanpa permintaan dari manusia itu. Karena apa? Rahmat Allah itu mendahului azabnya. Allah tahu batas kemampuan manusia untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana yang bisa kita baca pada surat Al-Mulk ayat 16. Pada surat Al-Mulk ayat 14 dikatakan, Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir.
Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan kami rahasiakan? Dan dia maha lembut lagi mengetahui. Artinya apa? Allah itu menciptakan sesuatu dengan segala macam instrumen yang akan diperlukan oleh makhluk yang diciptakannya. Sehingga tidak ada makhluknya yang terlantar untuk tidak memiliki sesuatu yang menjadi hak mereka, dan pada saatnya mereka akan menjalankan kewajiban-kewajiban itu dengan mudah karena Allah sudah menyiapkan instrumen yang harus digunakan oleh orang-orang atau makhluk seperti manusia itu untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah pada mereka. Semua binatang itu diberi hak, dan ketika mereka itu mengerjakan sesuatu dan instingnya, semua berjalan karena Allah sudah merancang dengan rancangan yang tepat. Sebagaimana juga manusia, kita harus tahu bahwa kita ini diberi instrumen untuk menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah pada diri kita. Sehingga kalau ada orang yang memahami ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 246 itu dengan pemahaman bahwa kita hanya harus mengerjakan apa yang mau kita kerjakan itu sekedarnya, itu adalah sesuatu yang salah. Karena di dalam ayat itu ada kata-kata wus'un. Wus'un itu adalah sesuatu yang terkait dengan kemampuan manusia. Sehingga seluruh kemampuan kita, seluruh potensi yang kita miliki, yang itu semua datang dari Allah, itu harus kita gunakan untuk bisa melakukan tindakan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kita kepada sesama makhluk Allah. Allah akan minta pertanggungjawaban dari apa yang kita kerjakan ketika kita mengerjakan seluruh kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah pada diri kita. Semua akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah. Oleh karena itu, tugas manusia hanya mengerjakan selaras dengan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah secara optimal. Dan orang harus bisa bersikap untuk mengoptimalkan segala macam potensi yang telah diberikan Allah untuk mengerjakan seluruh kewajiban-kewajiban yang telah diberikan oleh Allah pada dirinya. Nah, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah itu berarti sesuatu yang dibebankan itu tidak akan pernah membebani setiap orang, karena semuanya itu akan bisa dikerjakan dengan kemampuan orang itu masing-masing. Di ketika ada kesulitan sesulit apapun, orang tidak perlu mengeluh. Karena apa? Setiap kesulitan mendatangkan kemudahan, itu yang kemudian terkait dengan ajaran rukhsah, keringanan. Ketika kita dalam keadaan safar, kita dibolehkan untuk mengqashar sholat. Ketika kita dalam keadaan sakit, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ketika kita berada dalam kesulitan karena hujan, kita dibolehkan untuk menjamak sholat. Ketika kita sholat berjamaah di masjid, karena mungkin kita akan terhalang lagi untuk datang ke masjid pada waktu yang berbeda. Nah, dari sinilah kemudian saya katakan bahwa jangan pernah kita itu pesimis dengan segala macam ujian yang diberikan oleh Allah. Semua sudah dirancang oleh Allah, dan pada saatnya Allah akan memberikan solusi atas semua yang terjadi pada diri kita yang kita anggap sebagai masalah bagi diri kita. Yakinkan kepada Allah. Berikhtiarlah dengan seoptimal mungkin dengan potensi yang kita miliki, dan berdoalah kepada Allah tanpa batas untuk menghadirkan ridho Allah, sehingga Allah berkenan memberikan kelapangan jalan untuk menuju sesuatu yang terbaik bagi diri kita, sehingga setiap permasalahan yang kita hadapi akan mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya itu kepada Allah dengan sikap tawakal. Semoga Allah senantiasa meringankan langkah kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, mengampuni segala macam dosa yang telah kita kerjakan, dan mengasihi kita dengan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa menjalankan hidup ini dengan baik dan benar, dan insya Allah dengan hidup yang baik dan benar selaras dengan prinsip syariat Allah, kita akan mendapatkan rahmat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang bisa saya jelaskan dari kesempatan pengajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.